Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Rusdi MAG, atau yang kita sebut dengan Buya Rusdi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada beliau karena ilmunya yang telah diberikan atau akan diberikan kepada kita semua. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak bisa kami sebutkan persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdir Tuhan kami kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian insyaallah dilanjutkan nanti dengan talabul ilmi, kajian ilmu berkenaan dengan tasawuf. Tentu ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kehadiran junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah para ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua hadir berkumpul di Masjid Nurul Iman ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dengan guru kita Buya Rusdi. Kajian kita adalah sebagaimana sebelumnya, yakni kajian tasawuf. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, mudah-mudahan itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagaimana biasa nanti setelah pemberian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh jamaah semuanya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk memberikan waktu, mari kita buka kajian ilmu kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz atau Ummul Quran.
kajian kita akan mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya adalah mari sama-sama kita simak, kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjidul Iman beserta bapak-bapak para sepuh, ini yang saya hormati bapak-bapak para alim ulama, bapak ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjidul Iman ini. Dan setelahnya kita lanjutkan dengan taklim subuh sesuai dengan jadwal diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan semua aktivitas kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian pagi ini menurut dari Bapak protokol tadi kali yang kedua, karena kemarin sudah kita mulai di bulan yang lalu. Ini kali kedua, gelombang kedua. Atau dulu pernah gelombang pertama. Jadi kali kedua, gelombang kedua. Pada bulan yang lalu saya telah sampaikan materi tentang apa? Masih ingat? Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Pada kesempatan ini kebetulan kita masih di bulan Rajab. Jadi ada baiknya kita agak nyinggung-nyinggung sedikit urusan Isra Mi'raj. Di bulan Rajab ini kita mulai diarahkan untuk banyak melakukan amaliyah ibadah menjelang Ramadan. Banyak berpuasa, kemudian ada sholat di awal Rajab, sholat sunat 10 rakaat, ada sholat sunat 12 rakaat Jumat pertama bulan Rajab, dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti sholat sunat di akhir Rajab. Kemudian
bisa melakukan sholat nisfu Sya'ban nanti setelah Rajab ini nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu diperbanyak lagi ibadahnya. Ada sholat 100 rakaat. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah lakukan sholat 100 rakaat. 100 rakaat 50 kali salam. Ini sudah menjadi suatu amalia yang biasa dilakukan di kalangan ikhwan PKM Suryalaya. Setiap nisfu Sya'ban itu sholat 100 rakaat. Begitu juga kita setelah Sya'ban nanti kita masuk Ramadan itu memperbanyak ibadah kita. Pada bulan Rajab ini kita diingatkan dengan suatu peristiwa besar yang pernah dilalui oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran. Tentang Isra tercantum pada surat Al-Isra ayat 1, dan tentang Mi'raj tercantum di dalam surat An-Najm. Jadi artinya peristiwa ini peristiwa besar, nah, peristiwa yang menjadi petunjuk. Nah, seluruh Al-Quran itu kan petunjuk. Al-Quran ini diturunkan Allah untuk hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kalau saya ibaratkan, kita ini sekarang ini lagi berlayar di lautan dunia. Dunia baharun amik, kata Imam Al-Ghazali. Dunia ini lautan yang dalam, luas dan dalam. Jadi kita lagi berlayar di lautan dunia menuju kampung akhirat. Kita berlayar di atas di lautan dunia ini, naik perahu, naik kapal. Kapalnya diibaratkan dinullah, agama Allah. Agama yang dibawa oleh para nabi. Ya. Ini kapalnya para nabi, para rasul. Sebab semua rasul itu membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Inna dina 'indallah Islam. Inna dina 'indallah Islam. Agama yang di sisi Allah itu Islam. Jadi artinya agama yang dibawa Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu disebut dinullah atau agama Allah atau agama Islam. Ini ibarat kita masih berada di atas kapal. Biasa di atas kapal itu supaya kita terarah, arahnya jelas, maka ada kompas. Nah, biasa kalau di mobil, di kapal, di pesawat ada kompas untuk menentukan arah. Kompas di kapal ini atau di Allah ini ada dua. Ya, ada dua. Ya, bahkan bisa katakan tiga. Ada tiga kompasnya. Yang pertama disebut Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada mastamassakum bihima kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kompasnya yang pertama Al-Quran, yang kedua Rasul. Nah yang satu lagi
Ini yang dikatakan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, jadi untuk membaca kompas yang dua ini ulama. Nah, ulama ya warasatul anbiya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Isra Mi'raj itu tercantum dalam Al-Quran, dan karena tercantum dalam Al-Quran maka perlu kita mencari petunjuk apa. Nah, petunjuk apa yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita jalankan dari peristiwa ini. Ya. Jangan hanya kita terbuai dengan cerita Isra Mi'raj, tapi bagaimana kita mengambil petunjuknya, budaya mana, ya, madlulnya mana, yang ditunjukkan mana. Ini dalil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Ini adalah dalilnya. Madlulnya mana? Mana yang ditunjukkan? Seringkali kita ketika peringatan Isra dan Mi'raj itu bermuaranya ke sholat. Yang saya dengar ceramah-ceramah kalau peristiwa peringatan Isra Mi'raj itu muaranya ke sholat. Nah, kalau Bapak dengar, ya sholat ya? Ya, sholat. Seolah-olah ini peringatan tentang sholat, bukan peringatan Isra Mi'raj. Nah, padahal tentang sholat itu sendiri itu sudah banyak ayat yang menyinggung masalah sholat. Misalnya aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, tentang sholat. Peringatan Isra Mi'raj, tetapi seringkali yang diperingati sholat. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak membahas tentang itu. Tapi kita ingin mencari petunjuk. Apa petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Ada dua, ya, yang saya perhatikan, itu ada dua yang bisa kita ambil satu patokan. Yang pertama berdasarkan susunan ayat, dan yang kedua kronologis. Kedua ini. Yang pertama kita ngambilnya dari susunan ayat atau pengertian ayat, yang kedua dari kronologis peristiwa. Pertama dari pengertian ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi. Nah, ini coba kita lihat dulu dari kacamata ilmu nahwunya. Asra bi'abdihi, telah memperjalankan akan hambanya. Sebenarnya kalau dilihat dari susunan bahasa, bisa saja kalimat ini menjadi asra abdahu, memperjalankan akan hambanya. Tetapi Allah tidak menggunakan kalimat asra abdahu, tapi asra bi'abdihi. Nah, ada apa ini? Ya. Al-ba'u hatu jarin bimakna ma'iyah. Ba ini berujar dengan makna ma'iyah. Artinya Allah memperjalankan hambanya, tapi si hamba itu sendiri tidak jalan sendiri, tetapi bersama Allah juga. Ini ilustrasinya seperti Bapak Ibu datang dari rumah ke sini, itu berjalan sendiri apa diperjalankan? Jalan sendiri. Ibu jalan sendiri itu dengan apa? Dengan kaki. Kenapa bisa jalan pakai kaki? Banyak orang pakai kaki tidak bisa jalan, terlalu karena ada kekuatan. Nah, kekuatan itu dari mana dapatnya?
dari Allah kapan dikasih Allah? Kan nggak tahu kan? Ya. Berarti kekuatan bukan punya ibu, bukan punya kita, itu punya Allah. Coba kalau nggak ada kekuatan itu sejalan kan? Nah, bersama Allah, bersama dengan kekuatan yang diberikan Allah. Anda punya kekuatan, tapi tidak ada kemauan. Nah, kemauan itu iroda. Allah pula yang menyerahkan hati kita sebagai datang ke masjid itu. Kalau banyak masjid yang lain. Tapi kalau kita mau datang ke sini, siapa yang gerakan? Allah juga. Kalau begitu kita datang sendiri, didatangkan oleh Allah. Tidak jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Apa isyarat ini? Ini menurut saya isyarat Allah menyuruh kita untuk mengkaji mendalami ilmu tauhid. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita mendengarkan ceritanya, dan perlunya apa? Kaji ilmu tauhid. Asra bihamdihi. Jadi bukan hanya sekedar kita hebat, Nabi itu diperjalankan sampai menembus langit sampai ke tuntas, tidak itu. Ya, tapi petunjuknya yang pertama kita perlu mendalami ilmu tauhid. Karena tauhid inilah yang menjadi pokok dari seluruh amaliyah kita dari tauhid. Kalau suatu perbuatan bertentangan dengan ilmu tauhid itu harus ditinggalkan. Ya, contohnya dulu pernah saya banyak dia begitu buka radio. Jadi ada satu menggembirakan bahwa di Lampung ini dilaksanakan ngumbai laut. Jadi satu budaya daerah yang harus dilestarikan yaitu ngumbai laut. Ngumbai laut itu menyembelih kerbau, lalu kemudian ya makan-makan di pantai, masak-masak di pantai, kemudian doa bersama. Dan setelah selesai makan doa bersama, rame-rame pakai sampan ke tengah lautan membawa kepala kerbau. Nah, diserahkan sama penjaga laut sebagai ucapan terima kasih tangkapan nelayan. Ini budaya. Nah, kalau kita lihat dari segi ilmu tauhid, ini bertentangan dengan ilmu tauhid. Kalau begitu ada pula yang berkuasa di dunia selain Allah. Allah itu tidak butuh kepada kerbau. Untuk apa yang seperti itu? Nah, pekerjaan seperti ini bertentangan dengan tauhid, mesti kita tinggalkan. Ngumbai lauk misalnya zikir bersama bagus, nggak masalah. Sembelihlah kerbau atau sapi itu, masak barang-barang di sana. Lalu kita berdoa, berzikir, baca Al-Quran, baca Yasin, doa pada Allah, bersyukur karena sudah tangkap nelayannya bagus. Nggak masalah, bagus. Tapi ketika didandan-dandan kepala kerbau itu dengan kain putih, lalu dicat-cat, lalu dibawa sesampan beriringan, diserahkan sama penghuni laut, inilah korban kami kepadamu sebagai ucapan terima kasih, tangkapan ikannya banyak. Nah, di sini kenanya. Ada orang ya, masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Jangankan kepala kerbau, darah-darah lalat bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Jangankan kepala kerbau. Ya. Gimana ceritanya? Jadi satu kisah di zaman dahulu. Ada dua orang musafir. Kebetulan mereka berdua ini melewati sebuah tempat di mana tempat itu ada berhala dan dijaga oleh orang ya yang petugas penjaga berhala tadi. Dan semua orang tidak boleh lewat di tempat itu kecuali memberikan korban kepada berhala itu. Jadi orang berdua ada dipanggil, kalian mau mana? Mau melewati jalan ini?
tidak boleh lewat kecuali kalian berkorban dulu dan berhalakan. Nah, kata yang satu, saya tidak punya apa-apa yang saya korbankan. Kata yang satu, ya juga begitu, saya tidak punya apa-apa. Nah udahlah, kata si penjaga tadi begini aja, kalian carilah seekor lalat, serahkan sama berhala kami, wahai berhala, inilah korbanku kepadamu, ya, supaya bisa melewati jalan. Nah yang satu dapat lalat itu, diambilnya lalat itu, lalu dia menghadap kepada berhala tadi, wahai berhala, ya inilah korbanku untukmu, diserahkan lalat itu. Ya, kata Rasulullah, orang ini masuk neraka. Lalu yang satu lagi dipanggil, sini, kamu juga mau selamat, iya, kamu harus korban dengan seekor lalat seperti teman kamu tadi. Saya tak punya apa-apa yang mau saya korbankan. Cari saja seekor lalat, korbankan seberhala kamu. Ya, kami akan sepasang kamu, kami tidak apa-apakan. Saya tidak mau berkorban kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang berhak untuk menerima korban kecuali hanya Allah. Ya berhala kami juga tidak bisa. Nah, itu perbuatan syirik menurut ajaran agama saya. Nah, dengan dia bersikeras tidak mau berkorban, akhirnya orangnya dipancung lehernya, meninggal di tempat itu. Cuma kata Rasul, orang ini masuk surga. Ya, jadi ada orang masuk neraka gara-gara lalat, ada orang masuk surga gara-gara lalat. Bagaimana kalau kena berbau? Jahannam. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya perbuatan apapun yang bertentangan dengan akidah tauhid itu harus kita tinggalkan. Lalu kemudian petunjuk yang kedua yang kita ambil dari ayatnya, linuriyahu min ayatina, karena kami akan perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, kalau begitu, Isra Mi'raj ini adalah sebuah peragaan. Kalau seorang desainer mendesain sebuah pakaian, lalu setelah selesai, dia kepingin supaya orang tahu apa hasil desainnya, lalu diperlihatkan. Memperlihatkan hasil desain dari seorang desainer ini tadi, itu namanya memperagakan. Nah, kalau begitu Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Ya, Nabi SAW, saya pikir Mi'rajnya itu bukan sekali, Pak, setiap saat. Ya, cuma yang diperagakan cuma sekali gitu. Nah, ini peragaan. Nah, kalau ini adalah sebuah peragaan, ini berarti ada yang perlu kita contoh. Nah, yang akan kita contoh itulah petunjuk apa yang dapat kita petik dari peristiwa itu. Maka kita lihat dari segi kronologis. Ya. Jadi untuk mendapatkan petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kita lihat kronologisnya. Pertama, pada tahun Nabi SAW Isra Mi'raj itu disebut dengan Sanatul Hazan. Sanatul Hazan itu tahun kesedihan. Karena pada saat itu ya berpulang ke rahmatullah istri beliau tercinta yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian paman beliau Abu Talib. Ya, yang kita kenal Abu Talib ini meskipun beliau sampai akhir hayatnya tidak mengucap kalimat la ilaha illallah, tetapi kecintaannya, kesayangannya kepada Rasulullah SAW itu sangat-sangat tinggi, dan sangat mendalam. Jadi kecintaannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga tahun itu dalam kesedihan. Artinya karena Nabi SAW mendapat cobaan, musibah. Nah, kalau kita bawa ke diri kita, bukankah kita juga sekarang ini lagi mengalami cobaan? Ya, kita lagi mengalami cobaan. Cobaan apa yang kita alami? Ya kan? Ketika hidup di atas dunia ini ada dua ujian.
yang dibebankan kepada kita selaku manusia. Yang pertama ujiannya sebagai khalifah Allah. Nah ini ujian buat kita. Jadi kita diuji oleh Allah, mampu nggak kita menanggung beban sebagai khalifah ini. Apa itu khalifah? Kalau bahasanya khalifah ini kan wakil. Tapi kan Allah tak butuh wakil. Khalifah Allah ini artinya kita manusia ini menjadi alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah di muka bumi. Jadi kita sebagai khalifah Allah artinya kita selaku manusia ya mendapat tugas untuk memperagakan sifat Allah di muka bumi. Misalnya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang sifat pengasih bukan kita, yang bersifat pengasih itu Allah. Lalu kita peragakan sifat pengasih ini, suka nolong orang, suka ngasih, itu sifat Allah. Nah, tapi kalau pelit, nah itu bukan sifat Allah, sifat pelit. Jadi kita peragakan sifat Allah. Jadi yang bersifat pengasih itu bukan kita, Allah. Cuma kita peragakan. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim. Yang punya sifat penyayang itu Allah, ya, bukan kita. Cuma kita diperintah untuk memperagakan sifat penyayang itu. Sayang kepada semua makhluk Allah. Tapi dia pilih manusia beriman, manusia kafir, ya, manusia baik, manusia yang banyak berbaca. Juga kita menurut sayang kepada mereka. Tidak ada kebencian, karena Allah tidak pernah benci kepada hambanya. Coba perhatikan, ya. Allah menciptakan manusia ini. Allah pula yang kasih rezekinya, Allah yang kasih kesehatan. Apa manusia iman semua sama Allah? Enggak. Banyak yang caci maki Tuhan, ada yang percaya sama sekali sama Tuhan, sama Allah. Apa langsung dicabut nama nyawanya? Enggak. Dibiarkan dalam sayang Allah. Ya, kamu nggak sholat, kamu banyak judi, maka dikasih duit banyak sama Allah. Makanya kadang-kadang membuat kita tertipu juga. Lagunya dikasih. Jadi dari udah rumah orang di sebelah ada betul, kalau udah ada apa. Orang nggak sholat, nggak puasa, nggak ada zikir-zikir, tapi kaya. Kita ada untung di sholat bertahajudnya rajin, miskin juga. Nah ini artinya apa? Allah tidak menilai ya dari hal seperti itu yang dinilai Allah itu adalah ketakwaan kita. Tetapi kita selaku hamba Allah tetap menaruh kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Apakah dia orang Islam, apakah dia non Muslim, kita menaruh sayang dengan mereka. Apakah manusia, apakah binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, sifat penyayang ini sifat Allah yang kita peragakan. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Nah, kita peragakan sifat Ghafar Allah ini, suka memaafkan kesalahan orang. Sebesar apapun kesalahan orang pada kita, senang memberi maaf. Sekecil apapun kesalahan kita sama orang, senang meminta maaf. Ya, enggak ego, enggak kasih dikit untuk bertahun-tahun enggak teguran. Kadang-kadang enggak teguran bapaknya diwariskan sama anaknya. Mau kemana? Main karena sengaja kan bapak ini musuhan sama bapak. Masya Allah. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam kehidupan ini, semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia. Nah, jadi banyak-banyaklah kita peragakan sifat Allah di muka bumi ini. Itulah khalifah Allah. Nah, kita uji itu mampu nggak kita memperagakan itu. Satu, yang kedua, kita diberi Allah tugas ujian, yaitu menanggung diri rahasia. Nah, mungkin dapat kesempatan lain kita jelaskan. Nah, tapi sekilas saja menanggung diri rahasia. Ini 4 tugas kita. Yang pertama kita wajib mengenalnya, yang kedua wajib menjaganya,
Yang ketiga wajib memujinya, dan yang keempat wajib mengembalikannya. 4 model ini, 4 tugas ini harus selesai sebelum ajal tiba. Kalau sampai tidak selesai, ajal kita datang, ini urusan besar tidak akan nanti. Urusan besar. Maka tugas yang kedua ini, ya, menjaga diri rahasia atau penerima diri rahasia. Pertama kita mengenalnya, menjaganya, memujinya, dan mengembalikannya. Nah, ini tugas berat. Ini ujian buat kita lagi diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi yang disebut dengan salatul hazan, ya, seperti kita ini di dunia, sebenarnya kita masih dalam keadaan berduka. Dan dulu kita bebas, Pak. Waktu di alam arwah dulu kita bebas kemana-mana. Tapi begitu kita turun ke bumi, nggak bebas lagi kita. Kalau mau ke Mekah kita harus pakai WMH, ke pesawat, dari rumah kita ke sini kita pakai mobil, tapi kemana-mana. Kalau dulu Pak, bebas Pak. Maka kata orang sebenarnya ketika hidup sekarang kita mati. Nanti setelah mati nanti baru hidup, baru bebas. Sekarang ini kan nggak bebas. Ya, diri kita yang sebenar diri kita ini nggak bebas. Kenapa? Terkungkung sama jasad kita ini. Mau kemana-mana kita ya terhambat sama jasad kita ini. Nah, kita mau ke Mekah beribadah haji pakai pesawat, mau kemana-mana pakai mobil, kemana-mana. Tapi kalau dulu kalau bebas, pas dia mau ke Mekah, apa kau yang balik langsung aja dia kayak sana. Nanti bakal sudah dicopot ya, baju ini kan baju Pak. Jasad kita ini tidak rupanya seperti baju. Cuma orang banyak tertipu Pak. Seolah-olah inilah diri kita yang sebenarnya, bukan. Ini baju pakaian kita waktu di dunia. Nanti kalau pulang bajunya dilepas, mati kata orang. Jadi yang mati itu jasadnya yang mati. Kalau kita diri kita sebenarnya nggak pernah mati, nggak kenal mati itu apa mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Jadi kalau kita katakan mati, jasadnya yang mati karena jasad tidak ada ruhnya lagi. Maka sebenarnya ya, jasad kita ini tidak punya kemampuan. Tapi yang punya kemampuan adalah ruh kita. Jasad itu dihargai orang kalau masih ada ruhnya Pak. Kalau ruhnya sudah tidak ada lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Ya kan? Itu aturannya. Nah tapi kalau jasad ini masih ada ruhnya, nah ada hargai orang. Naik mobil mewah, tidur kapur bekas yang empuk, pakai AC dalam kamar. Orangnya nggak ada, jangan di kamar, di luar aja. Masya Allah. Nah, jadi kalau bicara mati, jasadnya mati. Kalau ruh kita, itulah diri kita yang sebenarnya, dia tidak mengalami kematian yang sesungguhnya. Nanti pada satu saat nanti kita bicarakan diri, mana diri yang sebenarnya, ada 4 diri. Nah, yang sekarang ini saya ingin teruskan masalah Isra Mi'raj ini. Dalam situasi yang seperti itu, Nabi dalam keadaan salatul hazan, dari mengalami cobaan, seperti kita juga mengalami cobaan sekarang. Lalu kemana? Beliau dipanggil Allah, menghadap Allah. Nah, jadi beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu bukan jalan-jalan, bukan untuk menghibur karena dalam keadaan kesejukan. Kalau menurut saya, tapi beliau itu dipanggil untuk menghadap Allah. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu kepingin menghadap Allah atau enggak? Oh, mau menghadap Allah atau enggak? Mau cepat, mau lambat? Cepat. Nah, ini masalahnya.
kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau Nabi SAW, ya, ini peragaan kita ambil pertama tadi ini nuriyahu min ayatina, karena kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Artinya apa? Ini peragaan. Jadi Rasul memperagakan begini loh caranya kalau ingin kembali ke Allah itu. Kalau kalian selamat kembali ke Allah, inilah caranya Isra Mi'raj. Maka saya katakan ini adalah petunjuk. Ya, di luar itu sulit Pak akan kembali ke Allah. Kalau betul akan kembali ke Allah, ya, contohlah Isra Mi'raj. Karena ini peragaan. Isra Mi'raj. Lalu kemudian gimana Nabi menghadap Allah? Kita akan menghadap Allah juga. Ya. Kalau menghadap Allah, itu selamat. Nah, inilah petunjuknya. Apa yang bisa kita ambil berikutnya? Siapa yang datang mendampingi Nabi waktu Isra Mi'raj? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril ini apa yang dilakukannya? Mulai dari membelah dada, lalu mengeluarkan jantungnya, dibersihkan, lalu diisi dengan ilmu, hikmah, ilmiah, iman, lalu diberitahukan lagi kembali seperti semula, lalu didatangkan Buraq berangkat ke Aqsa didampingi Jibril, suruh turun ke Yasrib gitu ya, salat 2 rakaat. Lalu kemudian kata Jibril, hai Muhammad, kamu tahu nggak salat di mana kamu tadi? Nggak ada ya Jibril, saya datang. Kata Jibril, ini Yasrib Madinah sekarang. Kelak engkau akan pindah bersama umat pengikutmu ke sini. Terus lagi salat lagi turun di Bukit Laham, Baitul Laham, jadi ya. Salat 2 rakaat di situ. Setelah selesai salat 2 rakaat ditanya sama Jibril, ya, atadri aina sholaita ya Muhammad, kamu tahu nggak salat di mana kamu tadi? La adri ya Jibril, saya nggak tahu Jibril. Ini Baitul Laham, dapat Nabi Isa dilahirkan. Ketemu lagi Tursina, turun lagi di sini, salat 2 rakaat. Setelah selesai salat 2 rakaat, tanya lagi sama Jibril, tahu nggak kamu di mana kamu salat tadi? Nggak tahu Jibril. Ini namanya Tursina, tempat Nabi Musa berkalam sama Allah. Terus ini ada dibimbing sama Jibril. Nah, sampailah ke Aqsa. Nah, di Aqsa sudah disambut oleh arwah para anbiya, disambut para malaikat di situ. Ya, Rasul memimpin sholat 2 rakaat di sana. Terus kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, terus sampai ke 7. Terus ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, kata Jibril, ya Muhammad, ya, saya hanya bisa nantar kamu di sini. Untuk selanjutnya hanya engkau sendiri yang menghadap Allah. Apa tidak sama-sama ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya. Kata Jibril. Nah, berangkatlah Nabi SAW menghadap Allah. Nah, sampai turun menelusuri jalan awal, kembali lagi ke Mekah. Nah, apa yang kita ambil cerita ini Bapak Ibu? Ya, saya tidak detail ini ceritanya, tapi gambaran umum ya, secara kasarnya saja. Jadi Jibril itu membimbing Nabi menghadap Allah. Nah, kalau begitu kita harus ada pembimbing. Nggak bisa menghadap Allah sendirian. Harus jadi guru pembimbing. Bahasa tasawufnya namanya mursyid. Ya, pembimbing untuk menghadap Allah. Jadi bukan penceramah, bukan. Kalau penceramah banyak yang bisa lucu-lucu, gitu. Ceramah itu bukan itu, pembimbing rohani. Ya, yang bisa membawa rohaniah murid usul kepada Allah. Nah, inilah tugasnya al-ulama warasatul anbiya, ulama yang pewaris Nabi. Bukan hanya ulama yang banyak ilmu, bukan. Ulama yang pewaris Nabi. Apa yang diwariskan para nabi itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang membawa ini kalimat tauhid ini. Nah, jadi
ada pembimbing. Dua, yang bisa kita ambil petunjuk. Kalau begitu kita nggak bisa nunggu, Pak. Nggak bisa nunggu, kita hanya ikut mendengarkan ceramah, hanya baca buku, nggak bisa. Harus ada pembimbing. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah untuk mencari seorang guru pembimbing ruhani yang dapat membawa ruhnya menghadap kepada Allah. Ya. Tetapi untuk mendapatkan seorang guru pembimbing ruhani atau yang disebut mursyid dalam konteks tasawuf, kata beliau lebih sulit daripada mendapatkan belerang merah. Ya. Untuk menemukan belerang merah susah karena jarang. Cuma kalau sudah ketemu, kita sudah tahu ini belerang warnanya merah. Ya. Walaupun jarang, tapi kalau sudah ketemu, tahulah kita itu belerang merah. Tapi mendapatkan guru mursyid, di mana letak sulitnya? Seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, di sini susahnya. Bapak mursyid, bukan, saya bukan mursyid. Ya. Tapi saya mursyid, bukan, saya juga mursyid. Ya. Yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid. Nah, di sini kan kesulitan untuk menemukan seorang guru mursyid tadi. Ya, kadang-kadang guru mursyid itu sudah ada di depan kita, tapi kita nggak tahu. Orang nggak tahu, kita nggak tahu, dan yang bersangkutan tidak pernah ngaku saya mursyid. Ya, apa aja waktu nalkin di Suryalaya, anda kata alhamdulillah Allah beri kesempatan sama kita untuk sama-sama belajar zikir. Abang juga masih belajar, nggak pernah melakukan abang nggak mursyid, enggak. Abang juga masih belajar. Masya Allah, begitu Bapak Ibu, nasib sulitnya. Di Tenggarai tidak akan ada yang bisa kembali kepada Allah tanpa pembimbing. Malah yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib juga. Kembali ke Allah wajib. Tidak bisa kembali ke Allah melainkan dengan pembimbing, maka mencari seorang guru pembimbing hukumnya wajib juga. Nah, jadi jangan nunggu, Pak. Maka tidak heran kita kalau para ulama-ulama kita menghabiskan waktu, menghabiskan biaya mencari guru, ya, mencari guru pembimbing. Jadi beda dengan penceramah, Pak. Kalau penceramah, nah kita dengarin aja, masuk akal kita ambil, yang nggak masuk akal ya udah. Jalin ya. Melucu-lucu ketawa kita, kalau ketawa kita ketawa juga walaupun kita nggak ngerti. Itu ceramah. Kadang-kadang sengaja itu cari-cari cerita-cerita yang lucu-lucu biar ketawa. Bahkan kadang-kadang pengurus masjidnya ada pesan, Pak yang banyak lucunya ya Pak. Beda Pak, kalau guru mursyid itu pembimbing, fatwanya kita ikuti, perintahnya kita laksanakan, walaupun sepertinya bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Nah, seperti ceritanya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, kan? Nah, Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Nah, saya tidak usah cerita itu karena panjang, ya. Tapi intinya, kalau pembimbing, ya membimbing ruh kita, bukan hanya ketika berhadapan, ya kan? Walaupun kita ada di Sumatera, guru kita ada di Jawa sana, ya jangankan di Jawa, ya, di Mekah di Irak sana, begitu. Tapi kalau kita sebagai muridnya dibimbing, ini kata saya Sultan Aulia, saya Qadir Jailani pada sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika aurat muridku tersingkap, akulah yang menutupinya. Meskipun aku ada di timur, muridku ada di barat. Nah, ini apa jaminan seorang guru mursyid. Kita ada di rumah, ya.
guru kita jauh. Ya. Nah, seringkali kita dibimbing, entahlah itu dalam mimpi, entahlah itu dalam kita jaga, gitu ya. Nah, ini dibimbingkan seorang guru mursyid tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi kesimpulannya apa petunjuknya? Cari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohani kita usul ke Allah. Yang ketiga, setelah menemukan seorang guru pembimbing, katakanlah Jibril Salam pada ketemu Nabi SAW, apa yang dilakukan? Belah dada, keluar jantung. Untuk apa? Dibersihkan. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Jantung bukan hati, tapi lambang hati. So hati kita ini ada dua, ada hati fisik, ada hati fisikis. Kalau hati fisik, ala inna fil jasadi mudghah, idza salat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa ya Allah. Ketahuilah di dalam tubuh Adam itu ada segumpal darah yang kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh. Ketahuilah itulah hati. Maksudnya apa? Jantung. Karena jantung mengambil sari makanan yang kita makan, diolah sedemikian rupa, lalu kemudian disebar ke seluruh tubuh kita. Nah, zarah darah yang disebarkan oleh jantung itu dua. Pertama zarah darah merah, yang kedua zarah darah putih. Zarah darah merah itu kalau disebarkan sempurna, maka tubuh ini menjadi bertenaga, bersemangat. Ya, ini kalau penyebaran zarah darah merahnya sempurna, maka tubuh kita menjadi bertenaga, bersemangat. Tapi kalau tidak sempurna penyebarannya, menjadi lebih lesu, lulai, nggak bersemangat. Yang kedua, zarah darah putih. Ketika penyebaran zarah darah putih sempurna, maka tubuh menjadi imun. Yang bibit penyakit di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak mudah masuk. Jadi zarah darah putih ini ibarat tentara penjaga perbatasan. Ada yang menyerang, dia yang menolaknya, menghatamnya. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya ini tidak sempurna, maka penyakit mulai berkembang. Yang di bibit yang di dalam mulai berkembang, mulai keluar tumor, keluar kista, keluar kanker, keren-keren lah. Nah, tapi kalau di luar, luka sedikit jadi gede, sedikit. Nah, ini namanya hati yang dimaksudkan itu jantung tadi. Tapi ada hati ya yang tidak bisa dideteksi. Itu yang disebut dengan hati fisikis, hati rohani. Ya, itu yang disebut dengan di dalam hadis qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah. Mana? Karena hati ini di dalam hadis kursi itu 9 lapis, Pak. Makanya nggak bisa deteksi sama sekali. Dengan alat apapun nggak akan diketahui. Ya, dan banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Ini hati lapis luar. Ini lapis pertama. Di dalam sudur itu ada kolak, lapis kedua. Dalam kolak itu ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada sakoh, lapis keempat. Dalam sakoh ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Ini disebut makanya hati disebut baitullah itu bukan hati jantung, bukan. Nah, ini lapis ke-9. Jadi posisinya di mana? Di lapis ke-9. Makanya wajib hukum di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Enggak sah tanggal 8 enggak. Dan tidak sah pula tanggal 10. Harus tanggal 9. Dan saya pikir ini pula isyarat kenapa di Jawa itu ada wali songo.
Bukan hanya 9 orang, kalau di tanah Jawa itu ribuan orang. Ya, tapi termasuk wali Songo, wali 9. Kenapa? Kalau sudah laku 9 wali Allah, nah itu nggak usah nunggu mati dulu. Kita baru wali Allah kalau sudah mati. Ya, sehingga kalau sudah mati itu cuma ziarah aja. Tapi kalau wali Allah masih hidup, kita bisa ngobrol, bisa belajar. Gitu kan. Nah, jadi artinya lapis ke-9 hati tadi. Jadi dululah. Nah, apa maksudnya ini? Kalau mau menghadap Allah itu harus bersih lahir batin. Nggak bisa Pak kepingin menghadap Allah cuma bersih lahirnya saja, tapi batinnya enggak. Bersih lahir misalnya gitu ya. Ya katakanlah senang pangan papan kita jaga lah gitu ya. Mana makanan yang halal, yang bergizi kan begitu. Kemudian cara mendapatkannya juga yang halal, katakanlah yang bersih begitu ya. Itu bersih lahirnya. Tapi kalau bersih batinnya enggak bersih, enggak bisa juga. Bersih dari apa batin kita? Bersih dari selain Allah. Bersih dari penyakit hati. Nah, dibersihkan. Nah, kalau begitu, ketika kita ingin menghadap Allah harus berusaha membersihkan diri kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita membersihkan diri kita tanya dulu, Pak Kiai, saya ini ingin menghadap Allah. Terus katanya harus membersihkan diri dulu, ya. Bagaimana caranya Pak Kiai? Nah, kalau ingin membersihkan diri, tempuh 4 langkah. Ada 4 langkah untuk membersihkan diri. Pertama, bersih dari hadas dan najis. Nah, ini pertama. Bersih dari hadas dan najis. Hadas besar mandi, hadas kecil untuk najis buang benda bau dan rasa. Satu. Yang kedua, bersihkan anggota tubuh zahirmu. Mana anggota tubuh zahir? Itu ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, bersihkan itu. Caranya gimana? Istighfar dan taubat. Nah, banyak-banyak istighfar dan taubat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan aku. Aku bayang makanya nangis-nangis dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan telinga aku. Nah, ini semuanya alat Pak. Ketika kita gunakan alat itu berbuat baik, dapat pahala. Tapi ketika gunakan berbuat tidak baik, dapat dosa. Nah, jadi dosa pahala itu akibat dari penggunaan alat ini, begitu. Ya, makanya disebut oleh Allah itu kalau kalian berbuat pasti ada batasnya. Nah, itu yang pertama, yang kedua, ya. Jadi membersihkan anggota tubuh saya pakai istighfar dan taubat. Nah, yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Caranya bagaimana? Zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu adalah pembersihnya, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, perbanyak zikir. Afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir. La ilaha illallah. Banyak. Nah, bahkan itu seluruh Nabi SAW. Jadidu imanakum bikasratil qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau memperbarui iman, banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Ya, kan? Jadi kalau percaya sama Rasul, inilah salah satu ajaran. Maka saya katakan ketika bagian zikir, ini bukan aliran, tapi ini pelaksanaan dari ajaran junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Tapi banyak orang tidak mau mengamalkan itu. Bahkan jangan kita mengamalkan, mendengar orang amalan zikir itu saja, jengkelnya setengah mati. Ngapain zikir keras-keras dan nggak boleh zikir keras-keras, nggak boleh pakai zikir keras-keras. Janganlah haram, keras. Tapi kalau zikir la ilaha illallah bersuara, diperintah Rasul.
jadidu imanakum bikasbati qauli la ilaha illallah, qaul berkata. Jadi perbagaimanmu dengan banyak mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka di Suryalaya oleh para sahabat diajarkan setiap selesai sholat fardu minimal 165 kali. Lebih banyak lebih bagus, jangan sampai kurang kata beliau. Nah, ini salah satu cara kita untuk membersihkan diri kita. Nah, bahkan ada hadis yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a bilana. Siapa orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dia lepas dari api neraka. Nah, makanya sebagian ulama yang mengajarkan tarekat ada yang mewajibkan selesaikan dulu zikir 70.000, nah baru kita berzikir. Oleh para sahabat di Suryalaya bebas, nggak usah dulu mengerjakan yang 70.000. Pokoknya kalau mau belajar langsung aja. Nah, yang penting mau mengamalkan. Nah, itu. Jadi itu tahap yang kedua, membersihkan anggota tubuh batin dengan cara zikir. Naik kepada yang keempat, membersihkan ruh rohani, diri yang sebenarnya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Bagaimana cara membersihkannya? Nggak cukup pakai zikir, nggak cukup pakai istighfar taubat, harus mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan, nggak nyangkut lagi, Pak. Nggak tersangkut sama jabatan, nggak tersangkut dengan duit, nggak tersangkut dengan makhluk. Ketika sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, itulah baru bersih namanya. Nah, supaya apa? Supaya tidak tersangkut, kenali dulu dirimu. Ya, kenali Allah. Ya, kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal Allah, hilang sangkutan. Nah, oleh karena itu membersihkan diri itu 4 langkah tadi. Ya, Bapak Ibu yang hormati, ini baru sampai membelah dada. Bulan depan baru pakai kurang. Bulan depannya lagi baru berangkat ke langit. 3 bulan. Nggak selesai. Nanti ke Arafah aja lah. Saya kira demikian karena waktu yang terbatas sudah kasihan. Ya, mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Ruswi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami mohon kepada para jamaah yang ingin bertanya, karena ini waktunya terbatas, mohon maaf, satu orang hanya 1 pertanyaan, biar jamaah yang lainnya juga ikut kebagian untuk bertanya. Kami persilakan dari sebelah kanan dulu kepada Bapak yang ingin bertanya kepada Buya Ruswi, dipersilakan. Dari sebelah kanan. Satu pertanyaan saja ya Pak ya, biar yang lain juga bertanya. Ada Pak dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya tentang penyakit hati. Bagaimana kalau penyakit hati itu merupakan tabiat dalam diri kita, sehingga semua orang tahu penyakit dia itu memang seperti yang itu. Nah, bagaimana untuk menyikapinya? Kita upama yang kita ketahui zikir, pengajian sana sini. Tapi dengan orang satu itu bagaimana kita menyikapinya? Apa kita menghindar dengan orang yang seperti itu? Mana dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari sebelah depan kalau ingin mengajukan pertanyaan.
satu. Satu pertanyaan saja. Assalamualaikum. Pak Ustaz, cerita tentang orang masuk surga karena pahala tadi ini kan menarik. Sekarang saya pernah dengar bahwa tupoksi dari malaikat Israfil tadi itu adalah mencabut nyawa semua makhluk, baik manusia, binatang, bahkan malaikat pun juga tercabut oleh Israfil kalau tidak salah seperti itu. Bahkan juga mungkin malaikat Jibril. Nah, kalau demikian Israfil ini kedudukannya jauh lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada seorang dukung pancing ya oleh Al-Quds mati, pertanyaannya adalah apakah orang tersebut itu merebut hak daripada malaikat Israfil? Karena dia membunuh orang tadi itu dengan memancing. Padahal fungsi malaikat Israfil itu yang enggak cabut. Karena pertanyaan cuma satu ya. Baik, cukup ya Pak. Satu lagi Pak dari Pak Nasrul ya. Silakan. Terakhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu materi kuliah tadi menjelaskan bahwa sebenarnya dulu sebelum kita lahir, diri kita sebenarnya bebas kemana-mana. Justru pada saat kita hidup di dunia ini, sekarang ini dia terkungkung oleh kerangka atau bumi kita. Nanti setelah mati, setelah meninggal lepas juga akan bebas. Kalau ini kita dapat pahami secara dalam, kayaknya nggak perlu takut mati. Tidak perlu takut mati kalau kita paham secara sebenarnya. Tetapi kenyataannya saya yang lain ada yang takut dengan saya takut mati. Takut grogi betul-betul. Bukan masih takut mati. Bagaimana? Sebenarnya menjabarkannya sehingga rasa takut mati itu hilang atau berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Cukup Pak ya. Yang pertanyaan. Silakan Bu. Baik, yang pertama dari Pak Kadir ini apa? Nggak mendekati orang. Bagian hati seseorang ya. Apa tabiatnya? Yang termasuk menjelek-jelekan orang. Bagian hati yang buruk. Jadi begini, jelek itu kan tidak bagus. Jadi supaya hilang jeleknya pakai zikir. Nah, zikir. Jadi kita menilai sesuatu itu jelek karena menurut kita bertentangan dengan ketentuan. Jadi untuk menghilangkan sakit hati itu harus kita berbanyak untuk berzikir ingat kepada Allah. Allah bizikrillah kita semainun. Satu, yang kedua, kalau orang sudah berjalan menempuh perjalanan menuju Allah, kan kita jelaskan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Satu. Jadi kita disuruh untuk kembali kepada Allah. Setelah kita menempuh perjalanan menuju Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Artinya kita bisa saja dimasukkan Allah dalam komunitas hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu tidak heran ya, kalau sebelum kita belajar zikir banyak kawan-kawan kita, tapi setelah kita belajar berzikir mereka menghindar. Nah, maka kadang-kadang mereka benci. Ya.
banyak orang tahu saya wakil talqin Sekian Surya Raya, ceramahnya masih sering Pak sana sini, jadwalnya masih ada, walaupun sampai sekarang banyak juga. Tapi begitu banyak orang ke saya, orang tasawuf, orang mereka, tidak dijadwal lagi. Tidak apa-apa. Jadi kita dimasukkan. Jadi Allah masukkan dalam hamba-hambaku, maksudnya bukan menunggu akhirat nanti, sekarang. Ya. Begitu kita masuk ke alam tauhid, ya belajar tasawuf, belajar zikir, ada saja yang benci, ada yang tadinya akrab menjadi tidak akrab lagi, tidak masalah. Ini namanya fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam komunitas hamba-hamba. Nanti akan ketemu dengan orang-orang yang sejalur begitu, yang betul-betul menghadap kepada Allah, yang sama-sama ngaji tasawuf, sama-sama mengamalkan zikir, yang anti tasawuf, yang mau zikir menjauh mereka. Nah, jadi disaring. Ya, kenapa? Karena Allah sayang. Kita belum kuat menggabung kayak mereka sama mereka, juga dihindarkan dulu. Ya. Jadi jangan kecil hati kalau ya sudah belajar zikir, umpamanya kok banyak orang menjauh gitu ya. Tadi jadi jadwal, kok nggak dijadwal lagi, nggak masalah. Tidak usah khawatir, gitu ya. Jadi tidak usah berburuk sangka sama orang. Walaupun dia kayaknya jahat, tetap saja sayangi orang membenci kepada. Nah, itu susah memang. Ya, ajaran para sahabat kan begitu. Sayangilah orang yang membenci kepada. Jangan orang benci kita benci pula. Kalau kita orang benci sama kita benci sama dia. Misalnya, ini namanya iblis takolan. Jadi tidak boleh. Ya bagaimana biarkan saja. Nanti ada saatnya Allah beri petunjuk kepada dia. Yang penting kita berjalan di atas jalan kebenaran. Zikir kita jalankan sesuai petunjuk Allah dan Rasul. Orang mau senang, orang mau benci terserah. Tidak usah terpengaruh Pak. Ini kan kadang-kadang kita masih terpengaruh. Nggak enak zikir dilihat orang, apa yang nggak enak? Nggak enak zikirnya tengah-tengok lah. Malu, apa yang malu? Karena bukan hanya sekedar tengah-tengok lah. Maka saya bilang ini bahasa tubuh. La ilaha illallah bahasa lisan. Nah, dengan anggap begini ini bahasa tubuh. Makanya masih punya metode. Orang kadang-kadang karena nggak tahu ngapain. Apa gereng copot ya. Kecil, udah biarin aja. Nggak usah dilayani yang begitu. Santai aja, kenapa Pak? Geleng-geleng nggak apa-apa, lagi olahraga. Nanti ditolak lagi, katanya. Kenapa nengok begitu? Nggak apa-apa, lagi 16 hati. Udah lanjut aja. Nggak usah terpengaruh Pak. Yang penting kita berjalan dengan secara kebenaran, itu aja. Orang benci, mau senang, urusan dia, bukan urusan kita. Yang urusan kita mengamalkan amal yang sesuai tuntunan Allah dan Rasul dan yang diajarkan oleh guru mursyid. Itu aja. Yang pertama. Yang kedua, jadi pada mono, namanya saja tupoksi, Pak. Ya, Bapak tadi kan mengatakan mencabut nyawa itu, ya poksinya Israel bertugas sama Kang Bojo. Itu sudah penuh itu. Bukan dia mengambil haknya Israel, enggak. Kalau Israel dia belum mau memberi tugas sama dia, enggak pernah tidak. Contohnya Nabi Ibrahim untuk anaknya Ismail. Udah diiris-iris. Allah mengizinkan. Ya, kata Allah sama Israel, jangan kamu campur dulu nyawanya. Akhirnya apa? Kamu pakaiannya. Nah, jadi tidak ada pelimpahan wewenang Israel sama Israel. Tapi kalau ada Al-Bojo, memang dia salah. Diputuskan oleh pengadilan, dia harus dihukum mati, lalu Al-Bojo bebasnya.
Nah Israel memberi wewenang kepada Al-Quds tadi, udah pelimpahan tugas. Nggak masalah. Itu yang kedua, yang ketiga apa tadi? Orang takut mati, orang takut itu karena salah. Orang takut karena salah, atau karena takut tidak lengkap. Contohnya begini, kita bawa motor, enggak bawa STNK, SIM nggak punya. Lalu ada polisi razia, takut nggak? Takut. Kenapa takut? Karena salah, nggak punya SIM. Coba kalau punya SIM, lebih apa? Stop, siang Pak, siang, mana SIM? SNK, nggak lewat. Beres. Tapi kalau nggak ada SIM, bawa motor, nggak ada SIM, nggak ada SNK. Kalau lihat polisi digendong cucunya di rumah, kumpul dia tak. Kalau polisi kami pikir ketemu orang, kalau itu cucu itu apa dinas? Kenapa takut? Karena salah. Nah supaya katakan gimana? Lengkapi alatnya. Maka saya katakan persiapan menghadap pintu kematian apa? 4. Yang pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Nah, ini kalau sudah tahu alamat ini, maka tidak takut lagi, kepilih cepat kan? Seperti Nabi Allah Israel datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Israel, untuk apa kamu datang? Bersilaturahim apa? Saya menjemputmu ya Ibrahim. Masa kekasih Allah, masa Allah tega membunuh kekasihnya? Nah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa Allah tega membunuh kekasihnya? Langsung dijawab oleh Allah. Masa seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Ini sudah lama gak ketemu Pak. Ya, yang satu sudah jauh, yang satu jauh. Nah, tiba-tiba datang, disuruh datang. Saya ada di hotel, nah ditunggu di sini. Nah, senang banget. Makanya kata Allah kepada Ibrahim alaihissalam, masa seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Nah, jadi kemana kita pergi sesudah mati? Itu satu. Alamatnya kembali ke Allah, bukan kemana-mana. Jangan ke surga, jangan. Kenapa? Surga itu makhluk, itu kenikmatan, ya kan? Bukan tujuan. Tujuan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dalam ibadah zikir selalu diawali ilahi anta maksudi. Ya Allah, Kau yang kutuju. Kita zikir menuju Allah, kita salat menuju Allah, puasa menuju Allah, kan menuju yang lain enggak? Dan kita ini lagi terambang-ambang kadang menuju pahala. Kan namanya pahalanya enggak? Orang yang beramal mengharapkan pahala itu belum jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Masih upahan sama Tuhan. Masih upahan. Belum menjadi hamba Allah. Kalau jadi Allah itu menyerah, terserah. Ya, mau ke surga, mau ke neraka, pokoknya Engkau ya Allah yang tuju. Tidak ada dunia yang lain. Satu Pak. Jadi alamat yang dituju kemana? Allah. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Siap mempelajari. Kalau sudah tahu rute jalannya, insya Allah udah ketahuan arahnya kemana. Rute jalan yang saya masukkan 4 alam yang akan dilewati Pak. Pertama alam ruhiyah namanya, ya. Yang kedua alam siriyah namanya. Yang ketiga alam nuriyah namanya. Yang keempat alam uluhiyah namanya. Nah 4 alam ini harus tahu dulu. Ya, mana alam uluhiyah, mana alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Ini ibarat yang zahir Pak. Terjalnya sangat terjal, gangguannya luar biasa. Makanya saya sering katakan sama jamaah di Arafah, angan-angan yang kita tanam sekarang ini akan terbawa-bawa sampai mati.
Makanya harus tanamkan angan-angan itu kepada Allah semata. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang bertujuh, jangan yang lain. Dan yang angan-angan itu bidadari aja. Nah, khawatir di perjalanan ketemu Pak. Pak, sini Pak, kami bidadari mau Pak cari katanya. Nah, hampir kita di situ. Nah, kalau sudah hampir situ, apa kejadian? Jadi kuntilanak katanya. Nggak nyampe ke Allah enggak. Ya kan? Makanya angan-angan yang kita tanam sekarang akan terbawa-bawa sampai mati. Nah, untuk itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Angan-angan kita dari sini harus kembali ke Allah. Tidak boleh ke yang lain. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang bertujuh. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraan? Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditumpangi. Dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya bilang dua kalimat syahadat ini harus lima tahapan harus kita kaji. Pertama cara mengucapkannya, yang kedua cara mengamalkannya, yang ketiga apa isinya, yang keempat mana posisinya, kapan posisi tauhid, kapan posisi syahadat Rasul, yang kelima bagaimana cara memakainya. Lengkap ini semua, insya Allah Pak, selamat nggak takut lagi. Itu kendaraan, la ilaha illallah. Ya. Nah, baru yang yang berikutnya kendaraan baru bekal yang akan dibawa. Itulah persiapan. Pertama cari alamat, yang kedua pelajari rute jalannya, yang ketiga siapkan kendaraannya, yang keempat siapkan bekal yang akan dibawa mati. Banyak kita ini habis umur, habis waktu cari bekal tapi lupa cari alamat. Ya kan? Bekal aja yang pahala ini pahala itu mau dibawa kemana? Ya kan? Nggak jelas. Jangan sampai ibarat di kampung Pak kita bertandang dautan, ya kan? Perasaan kita sudah banyak yang kita ambil. Misalnya ragum kita ambil, tangkil kita ambil, jengkol diambil juga. Udah banyak penuh karung. Sampai di rumah, karung bocor. Habis di jalan. Sebab dapat pahala gampang, ya kebuangnya gampang juga. Pak. Contohnya begini. Kita zikirlah dari maghrib sampai isya sampai subuh, gak tidur semalaman. Bangga, alhamdulillah. Keluar kita dari rumah ke masjid, nah, ketemu kawan cerita, waduh gak tidur saya semalam. Kenapa? Zikir terus saya. Alhamdulillah, zikir terus. Habis pahala. Dapat pahala gampang, tapi hilangnya gampang juga. Jadi jangan sampai kita istilahnya itu, ya merasa diri sudah cukup ibadah masuk surga, nggak tahunya bocor. Ya, maka karena itu ya menurut saya yang perlu itu siapkan kemarin. Cari alamatnya, kemudian pelajari rute jalannya, kemudian siapkan kendaraannya, siapkan bekal. Begitu kita keluar dari jasad, menurut cerita dalam pengetahuan tasawufnya. Ketika keluar dari jasad, ya, dilihat terang lebih terang dari matahari, tapi tidak jelas dari arah mana terangnya. Dilihat langit tak bertiak, dilihat laut tak bertepi, kemana diri ini akan dibawa? Kalau nggak jelas alamatnya, udah, ya kesasar itu. Nah makanya, ya. Selain kita mencari bekal, yang pertama alamat, cari alamat. Saya kira itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita diberi mudah-mudahan. Itu Pak, jadi wajar. Saya juga masih takut Pak, karena belum siap. Jadi untuk itu kita sama-sama belajar. Tapi begini, mati itu takut atau tidak takut, kalau di waktunya datang juga. Kalau masih takut jangan dulu ya. Waktunya datang juga, maka kita harus siapkan. Makanya sekarang ini waktunya sangat sempit Pak. Nggak ada lagi kesempatan kita untuk berleha-leha. Apalagi kita ini ya rata-rata ini jamaah asar.
sebentar lagi matahari tenggelam. Jadi kalau masih kita ketawa terbahak-bahak sana sini, banyak mengumpulkan pengetahuan sana, tapi tidak jelas mana pakaian, mana tempangan, khawatir habis waktu. Jangan sampai kita ibarat membawa mobil, jalan aja, ya kan? Habis minyak di jalan, mati di jalan, Pak. Sekarang ini, ya kan? Kelihatan betul, minyaknya tinggal 1 strip lagi, Pak. Ya, cepat-cepat masuk terminal. Kalau sudah masuk terminal, parkirlah di situ. Kalau sudah parkir, sudah terserah mau apa. Itu sudah parkir, jangan kita. Ini enggak, udah jelas minyak kita 1 strip. Masih jalan ke sana sini juga, ya kan? Cerita sana, cerita sini, gitu ya. Ketawa terbahak-bahak ke sini dengan cerita dengan ceramah. Tapi mana yang kita tempangnya apa? Yang kita pakai sampai ini apa? Gitu. Hidup yang akan dipakai, maka yang akan ditopang. Maka kata orang Melayu itu layak hidup sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai. Kok mati bisa ditopang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Mari mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para bapak ibu hadirin sekalian kajian tasawuf kita yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Rusdi. Kami ucapkan terima kasih Buya, mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan menjadi bekal dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Sebelum kami tutup, kami informasikan bahwa untuk pengajian bulan depan tasawuf dengan guru kita yang sama, yakni pada minggu kedua jatuh pada tanggal 13 Ahad untuk pada bulan Maret 13 Ahad. Kemudian kami informasikan juga untuk Februari tanggal 20 yakni kajian tafsir Quran yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Dr. Yusuf Hakim pada tanggal 20 Februari. Demikian informasi yang kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.